Karir Joan Mir yang tergelincir saat bergabung dengan Honda. Joan Mir, mantan juara dunia MotoGP 2020 bersama Suzuki, kini menghadapi masa-masa terberat dalam karirnya setelah bergabung dengan Honda. Harapan tinggi yang dibawanya saat pindah ke pabrikan asal Jepang itu pada tahun 2023 ternyata berujung pada keterpurukan. Joan Mir secara terbuka mengakui bahwa karirnya telah tergelincir sejak dia memutuskan bergabung dengan Honda. Meski sempat menjadi sorotan sebagai salah satu pembalap paling menjanjikan di grid MotoGP, kini nasib Mir terjebak di papan bawah klasemen. Dari juara dunia hingga posisi 22 di MotoGP. Pada tahun 2020, Joan Mir mencapai puncak karirnya dengan memenangkan gelar juara dunia bersama Suzuki. Dalam sebuah musim yang penuh dengan ketidakpastian karena pandemi, Mir mampu menunjukkan konsistensi yang mengantarkannya meraih mahkota juara. Namun, setelah Suzuki secara mengejutkan mundur dari MotoGP pada akhir musim 2022, Mir terpaksa mencari pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya. Pilihan jatuh pada Honda, tim yang pada saat itu masih dianggap sebagai salah satu raksasa di dunia balap motor. Tetapi siapa yang menyangka bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari kehancuran performanya di MotoGP? Pada musim 2023, Joan Mir hanya mampu mengakhiri musim di posisi 22 dunia, sebuah hasil yang jauh dari ekspektasi, terutama bagi seorang mantan juara dunia. Honda yang terpuruk dan karir Mir yang terseret. Tahun 2023 menjadi salah satu musim terburuk bagi Honda di era MotoGP modern. Tim yang pernah mendominasi dengan sederet bintang seperti Marc Marquez dan Dani Pedrosa kini terlatih-tatih untuk menemukan setelan motor yang kompetitif. Joan Mir pun ikut terjebak dalam krisis ini. Ia seringkali terlihat kesulitan mengendalikan motor RC213V yang dikenal rumit dan tak bersahabat bagi pembalap selain Marquez. Joan Mir tak segan-segan mengungkapkan bahwa dia sadar akan situasinya yang tak lagi kompetitif. "Karir saya tergelincir ketika saya bergabung dengan Honda," ujar Mir, menggambarkan seberapa jauh performanya merosot sejak bergabung dengan tim tersebut. Kondisi motor yang sulit dikendalikan, ditambah dengan performa keseluruhan Honda yang terus menurun, membuat Mir sulit untuk menunjukkan bakatnya yang sejatinya luar biasa. Kenapa Mir memperpanjang kontrak dengan Honda? Meski berada dalam kondisi sulit dan performanya jauh dari yang diharapkan, Joan Mir membuat keputusan yang mengejutkan dengan memperpanjang kontraknya bersama Honda. Langkah ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seorang pembalap yang jelas-jelas merasa karirnya tergelincir, memilih untuk tetap bertahan di tim yang sedang terpuruk? Mir menjelaskan bahwa keputusannya untuk bertahan di Honda adalah sebuah tantangan pribadi. "Terkadang saya membayangkan bisa membalikkan keadaan, dan rasanya akan luar biasa jika bisa melakukannya," kata Mir seperti dikutip dari Motosan. Meski hasilnya sejauh ini mengecewakan, Mir masih memiliki harapan untuk bisa membantu Honda menemukan jalan keluar dari krisis performa yang mereka alami. Bagi Mir, berhasil membawa Honda kembali ke papan atas akan menjadi pencapaian luar biasa. Namun, apakah harapan ini realistis? Mengingat Honda masih berkutat dengan berbagai masalah teknis pada motor mereka, termasuk masalah pada sasis dan elektronik, tak sedikit yang meragukan apakah Mir dan Honda bisa menemukan solusi dalam waktu dekat. Harapan kemenangan dan masa depan Joan Mir di MotoGP. Joan Mir mengakui bahwa ambisinya untuk bertahan lama di MotoGP sudah mulai berkurang. Namun, ia tetap ingin mencicipi manisnya kemenangan sekali lagi sebelum memikirkan kemungkinan pensiun. Meskipun ia belum menunjukkan tanda-tanda akan segera menggantung helmnya, Mir menyiratkan bahwa ia tidak berniat untuk berlama-lama di grid jika situasinya tidak berubah. Honda sendiri masih terus berusaha menemukan solusi untuk kembali ke jalur kemenangan, tetapi perkembangan positif masih jauh dari harapan. Dengan tim yang masih bergulat mencari racikan motor yang tepat, masa depan Mir bersama Honda pun semakin tak pasti. Jika Honda gagal memberikan peningkatan signifikan pada motor mereka, Mir mungkin harus mengambil keputusan besar dalam waktu dekat, tetap bertahan dan berjuang, atau mencari peluang di tim lain. Apakah Mir bisa kembali ke puncak?
Banyak yang meragukan apakah Joan Mir bisa kembali ke puncak karirnya seperti saat ia menjadi juara dunia bersama Suzuki. Situasinya di Honda berbeda drastis, di mana ia menghadapi berbagai kendala teknis dan mental. Kesuksesan Honda sangat terkait dengan performa Marc Marquez di masa lalu, beban untuk mengembalikan Honda ke puncak semakin berat. Jika Mir berhasil membantu Honda bangkit, itu akan menjadi salah satu kisah comeback terbesar dalam sejarah MotoGP. Namun, jika situasi terus memburuk, ada kemungkinan Mir akan memilih untuk meninggalkan MotoGP lebih awal dari yang diperkirakan. Sebuah keputusan berisiko tinggi. Keputusan Joan Mir untuk bergabung dengan Honda jelas menjadi titik balik dalam karirnya, tetapi sayangnya bukan ke arah yang lebih baik. Dari seorang juara dunia yang kompetitif, kini Mir terjebak di papan bawah klasemen. Meski ia masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan, kenyataannya Honda masih berada dalam krisis yang sulit dipecahkan. Dengan usia yang masih relatif muda, Mir seharusnya berada di masa keemasan karirnya. Namun, jika Honda tidak segera menemukan solusi, masa depan Joan Mir di MotoGP bisa jadi terancam. Ini adalah masa depan yang penuh ketidakpastian, baik bagi Mir maupun Honda. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah keputusan bertahan ini adalah langkah yang tepat atau hanya akan memperpanjang keterpurukan.